Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi ke podcast Tretan Zen. Siang hari ini podcast saya ini lebih bicara tentang literasi, buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan literasi kepenulisan dan masalah perbukuan. Oke, di samping saya ini sekarang ada Windy Sadira, itu nama penanya. Iya. Nama aslinya siapa, Mbak? Windy Novrianti. Windy Novrianti. Iya. Oke. Windy ini adalah saya kenal dulu tahun 2018. Kita ini beda fakultas tapi satu universitas gitu ya. Beda jurusan pastinya. Windy ini sudah buku terbit ini yang novel 1 dan yang kumpulan cerpen dan kumpulan puisi ini ada 3. Berapa, Win? 3 ya. Oke, biar teman-teman bisa melihat semuanya. Ini buku kumpulan Cerpen. Oke. Ini kumpulan puisi. Dan ini adalah Novel pertamanya. ini tahun berapa terbit? Tahun 2019. Tahun 2019 akhir ya. Kalau yang ini yang baru ya? Iya, terbaru. Oke, yang baru. Oke, begitu teman-teman. Jadi yang menjadi tamu di podcast saya sekarang ini merupakan perempuan yang sudah mempunyai 4 buku. Dan insya Allah mungkin selanjutnya akan terbitlah buku-buku baru gitu ya kira-kira. Oke, sebelumnya saya tanya kabar dulu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kemarin kayaknya kamu nggak pulang deh. Nggak pulang udah lebih setahun. Gara-gara corona ya. Iya. Windy sekarang sibuknya ngapain aja nih selama corona ini sekarang? Kalau sibuknya sih lebih di komunitas, terus di organisasi. Karena memang lagi ada beberapa kepengurusan kayak gitu. Kepengurusan. Kamu juga aktif di mana sih? PMI kan? Iya, PMI. Oke, kita sama-sama. Salam pergerakan. Salam. Oke, Windy, ini biasanya saya panggilnya Adek ya, kalau sama Windy itu. Saya tahu sendiri ya, prosesnya Windy dari awal dia itu mau menerbitkan buku. Saya tahu sendiri dia memang kerja kerasnya memang patut kita tiru gitu ya. Makanya saya sendiri ingin ngajak dia untuk bicara pengalaman-pengalamannya dia waktu menerbitkan buku pertamanya. Tapi nanti mungkin kisah yang paling mengesankan ketika kamu menerbitkan buku nanti kita juga bagi-bagi di sini ya. Tapi pertanyaan yang pertama, yang membuat kamu ini ingin menulis itu apa sebenarnya? Kenapa saya Windy harus menulis itu kenapa gitu loh? Awalnya sih setelah pertemuannya waktu itu. Kapan? Ini tahun berapa ya? 2018 ya? 2018 ya, oke. Pertamanya masih mikir-mikir sih, karena kayak ngasih ragu gitu sama diri sendiri. Lalu yang buat kamu yakin apa? Kalau ditanya alasan, itu awalnya ngasal aja, nyoba-nyoba aja gitu. Tapi seiring waktu, ketika udah proses dari nulisnya yang selama 3 bulan itu. Nah, itu bentar dulu, maaf saya potong. Yang 3 bulan itu yang mana? Yang novel itu. Oh, berarti yang ini ya, yang Jeruji Secari Kertas. Jeruji Secari Kertas. Oke, lanjut. Yang itu kan dari proses yang 3 bulan itu diiringi dengan kesibukan-kesibukan yang masih banyak gitu. Ya, terus. Kayak apa sih, sampai terbitnya buku itu kayak ada satu rasa kepuasan tersendiri gitu. Nah, ketika telah terbit novel pertama itu, sehingga kayak jadi apa ya, aneh gitu kalau nggak nulis lagi karena udah terbiasa gitu. Jadi itu sih alasan pertama memang coba-coba dulu ya. Nyoba-nyoba dulu. Tapi sebelumnya Windy ini apakah pernah ikut pelatihan kepenulisan atau mungkin maksudnya gairah ingin menulis tuh awal-awal tuh apa gitu? Kok bisa itu pengen nulis gitu loh maksudku? Kalau sebelum nulis termasuk ke novel atau cerpen kayak gitu, awalnya puisi, tapi kayak apa ya, masih nyoba-nyoba juga sih kalau yang puisi itu, karena waktu tingkat aliyah yang buat ngarahin ke situ tuh nggak ada, jadi kayak apa ya, dari saya sendiri itu kurang tahu bakat saya itu di mana gitu. Tapi pas masuk kuliah, coba-coba nyari di Instagram kayak gitu, ikut-ikut lomba puisi dan sampai satu kali itu menang. Nah, di situ saya mulai memfokuskan, karena menurut saya kalau ketika saya sudah mendapatkan prestasi kayak gitu, meskipun ya masih apa ya via online kayak gitu,
itu menjadi suatu motivasi buat saya Iya, iya. buat lanjut lagi kayak gitu. Jadi sebelumnya kamu memang sering ikut lomba-lomba Iya. puisi gitu ya. Kalau aku sih bukan nggak suka sama puisi, tapi kalau suruh buat tuh nggak bisa. Kecuali puisi-puisi yang lebay bisa. Ale-ale cinta-cinta gitu. Iya lah gitu. Oke, menarik ini sebenarnya. Sebenarnya sedikit aja simpulkan jeruji secari kertas ini apa sebenarnya yang diceritakan di dalam ini. Ya. Simpel aja. Jadi secari kertas ini sebenarnya itu ringkasan kisah kehidupan saya Oke. dari lahir malah. Oke. Dari lahir Hah? sampai waktu sebelum buku itu terbit kayak gitu. Jadi lebih selain perjalanan hidup disambung dengan perjuangan saya dalam menulis kayak gitu. Dalam lomba puisi kan juga udah nggak sekali dua kali lagi untuk menerima kegagalan gitu. Udah sering kali. Iya, betul sih. Iya, ini banyak sih buku kamu ya. Dan ini selanjutnya kira-kira ada nggak buku yang akan kamu terbitkan? Apa? Novel, cerpen atau apa? Yang selanjutnya itu ada novel, tapi ini belum tahu apakah diterbitkan dalam bentuk cetak atau via ini aja, via aplikasi kayak gitu. Karena kayak e-book sekarang gitu ya, kayak di aplikasi gitu ya. Oke, paham. sekarang tuh saya lagi nulis di aplikasi KBM namanya sejenis Wattpad. KBM itu apa? Komunitas Belajar Menulis. Oh, kamu berarti aktif di sana juga ya? Nah, di situ saya menulis novel. Ini cukup apa ya? Mungkin hal yang baru buat saya karena ini novel tentang horor dan dimix dengan misteri. Gitu. Jadi novel selanjutnya ini bisa dikatakan novel hantu ini ya? Iya. Bisa jadi ya gitu. Windy. Iya. Kita kan dari awal, saya sendiri sih tahu betul ini perjuangannya Windy seperti apa dari awal gitu kan. Mulai dari proses penerbitannya itu, kalau orang-orang melihat ya, kita kan juga seneng nulis nih. Orang-orang melihat itu, orang melihat kita nih yang sebagai teman yang suka nulis, enak banget kan tiba-tiba jadi buku gitu. Sumpah prosesnya itu luar biasa ya. Mulai dari menguras tenaga, waktu, pikiran, segala macamnya kita harus, banyak yang harus dikorbankan juga. Saya yakin Windy bisa menulis jeruji cari kertas kayak gini. Itu pasti Windy itu banyak hal yang dia korbankan, mulai waktu atau segala macamnya. Yang kemudian setelah terbit buku ini, Win, apa tanggapan keluarga kamu? Tanggapan ibu, bapak setelah wah anak saya ini udah punya buku nih sekarang gitu, gimana? Kalau dari orang tua sih mendukung banget kayak gitu, apresiasi juga. Tapi sebelum itu, sebelum terbit yang jeruji secari kertas itu kan yang pertama terbit yang ini. Oke, oh berarti yang ini yang pertama. Yang ini paling pertama. Oke. Kan yang ini tuh waktu Ini itu. apa ini sih? Bentar, ini apa? Antologi puisi. Oh puisi, oke, enjoy. Waktu itu dapat kesempatan lah buat jadi kontributor di buku ini. Nah, di sini saya menuliskan 9 puisi. Oh, oke. Tapi waktu itu sebelumnya orang tua kurang mendukung gitu. Oke. Karena Kenapa? Oke. karena menurut orang tua Windy itu menulis ini tuh kayak ngabisin waktu dan nanti takutnya malah kuliahnya keteteran kayak gitu sih. Tapi ketika sudah terbit buku, tanggapan keluarga Sangat mendukung kayak gitu dan mendukung. sampai terharu kayak gitu. Sampai Windy waktu itu pernah di rumah. Ini kan buku ini dikirimnya ke rumah langsung. Waktu itu lagi liburan. Nah, disuruh tuh baca puisi di ruang tamu. Keras-keras sampai ayah sampai nangis kayak gitu, sampai saking terharunya gitu. Masya Allah. Nah, pas penerbitan novel ini itu benar-benar didukung penuh dan untuk karena kan terbitnya penerbit indie. Oke, paham. Dan itu sebagian besar dibantu sama orang tua juga. Oke, saya paham. Oh iya. Ya Win, saya juga teringat dulu pas waktu buku saya terbit kan. Buku saya terbit tahun 2015 akhir waktu itu, yang Mutiara Sendu itu. Kan nggak ngomong-ngomong tuh sama keluarga kalau mau nerbitin buku. Waktu itu biayanya hampir 6 juta, 5 jutaan kan, nggak ngomong-ngomong. Nulis pun juga nggak ngomong-ngomong gitu kan. Tiba-tiba ada dari dari penerbit dari Surabaya, Indi juga bukuku. Kaget dong, ada 1000 eksemplar buku datang karya anak saya gitu kan. Nangis tuh ibu sama bapak waktu itu. Dan itu terharu gitu. Itu iya sih, kayaknya penting banget kayak gitu tuh. Kalau saya pribadi ya, kita ngobrol aja ya. Kalau saya pribadi tuh menerbitkan buku kayak gitu tuh sebenarnya seni menjadi
menjadi manusia yang tidak sia-sia aja sih. Aku mikirnya gini, aku hidup gini-gini aja nih, nggak punya apa-apa yang mau diberikan kepada orang tua. Ya ini juga kuliah masih on the way aja kan. Iya. Makanya berpikir ya udah deh, mungkin nulis buku dengan segala rintangannya waktu itu. Sekiranya nanti orang tua saya yang telah melahirkan saya itu tidak sia-sia. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah masuk ke buku kelima. Ini sangat menarik ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Selanjutnya Win, Ya. ini ada 4 buku. Nanti Windy saya suruh baca puisi. Pokoknya harus mau. Harus mau duduk nanti ya. Di terakhir nanti baca puisi sekitar 2 menit. Puisi yang paling bagus menurut kamu nanti harus dibaca. Aduh. Dengan oke. Tapi menariknya ini Windy ini kan selain menulis, dia juga sibuk di beberapa organisasi. Saya tahu kalau di organisasi ekstra itu kan memang menguras tenaga. Kita harus untuk disuruh pintar-pintar cari waktu. Itu kapan sih kamu nulisnya itu? Kalau biasanya sih malam. Nah, habis dari kegiatan organisasi kan kalau pagi kan kuliah. Oke, kuliah. Nah, sore-sorenya organisasi sampai malam. Nah, dilanjut sebisanya saya sih. Jadi nanti habis selesai dari organisasi lanjut nulis, dan biasanya kadang-kadang tuh mut-mutan gitu loh. Sama sih. Kayak gitu sama. Kalau kamu lagi mood pengen nulis itu apa yang kamu lakuin biasanya? Pengen nulis kan, kadang-kadang aku pernah di fase pengen nulis tapi nggak mood. Oh, lagi nggak mood gitu. Iya, nggak mood. Tapi ada yang mau ditulis sebenarnya gitu. Kalau aku akhir-akhir ini kalau pengen nulis tapi nggak mood kayak gitu, Heeh. aku VN di catatan WhatsApp. Oh, sama. Sama. Biar ceritanya tetap seger ya. Iya. Oke, ini bisa ditiru lah teman-teman. Meskipun belum tahu kapan ditulis, Jadi yang penting VN. idenya ada ya. Oke. ada. Oke, itu yang menarik ini sebenarnya. Aku juga gitu. Jadi kalau kadang kita punya ide cerita yang bagus menurut kita, kalau aku langsung VN bicara sendiri gitu. Kadang masih malas Baru ngetik nulis gitu. nanti ya. Langsung Oh, VN menarik aja. ini. Oke, ini sebelum ditutup nanti dan baca puisi, apa pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin menulis tapi dirinya merasa tidak punya wadah dan merasa tidak bisa? Maksudnya tidak punya akses, kadang pengen menulis banyak cerita tapi dia itu merasa banyak kekurangannya. Entah kekurangan mulai dari apapun. Apa pesan-pesanmu kepada mereka yang ingin menulis tapi kurang akses dan banyak kekurangan lah, mungkin ya dari faktor materi atau segala macamnya? Bisa kamu kasih pesan-pesan lah buat teman-teman kita? Ya, pesan dari saya, menulis memang tidak mudah, tapi kita harus menghargai yang namanya proses. Nah, ketika kalian melihat penulis besar itu, mereka juga menghadapi banyak rintangan yang mungkin dari kitanya juga nggak tahu kayak gitu. Nah, dari situ kita harus berani mulai menulis. Kemudian jangan takut. Jangan merasa bahwasanya informasi tentang menulis itu sekarang sulit diakses kayak gitu. Sekarang di Google, di Instagram, di aplikasi yang lain pun banyak. Sekalipun nggak menerbitin buku, sekarang kan juga banyak aplikasi yang mendukung terkait kepenulisan. Kemudian ikutlah komunitas-komunitas. Seandainya pun tidak bisa ikut komunitas, mungkin dibentuklah kelompok-kelompok kecil untuk diskusi terkait kepenulisan kayak gitu. Nah, apa lagi tadi? Ya udah pesan, dan abis ini kita baca puisi. Oke, Jadi selanjutnya deg-degan ini. nggak usah, santai aja. Nanti kan diedit ini kan sebenarnya, nggak ini Iya, Bang. diedit. Oke, sekarang teman-teman, Windy akan membacakan satu puisi yang menurut Windy sangat bagus, paling berkesan. Silahkan. Mau yang mana? Di ini aja, di Jurujis Cari Kertas ini, Windy juga nyelipin beberapa puisi. Dan puisi terakhir itu menggambarkan kisah perjuangan dari menulisnya Windy gitu. Oke, ini simak teman-teman. Aku juga mau nyimak ini. Jeruji secari kertas. Dengan lengan tersingsing, dengan tubuh yang lusuh, kuhancurkan jeruji-jeruji yang membeku itu. Terhantam pundakku yang kian terluka, mencabik-cabik derita yang ada. Aku datang padamu, secari kertas yang kurindu. Aku tak peduli bila tubuhku tiada lagi utuh.
demi rasa yang telah menggelora ini, harap untuk mendekatmu. Desiran angin tertiup kencang, jeruji itu rusak terkapar. Kertas itu kian mendekatiku, mengelus pundakku yang telah patah untuknya. Ini hanya bukti cintaku secari kertasku. Akhirnya, ku dapat mendekapmu dalam kehidupan nyataku. Jeruji Secari Kertas, Yogyakarta, 2 Desember 2019. Oke, bagus banget puisinya. Saya sampai terharu ini. Oke, terima kasih Windy. Semoga bisa menginspirasi teman-teman meskipun ini waktu karena kita terbatas oleh waktu. Iya. Nanti mungkin ketika udah terbit buku yang kelima, kita juga bahas bukunya ya. Bedah buku lah istilahnya. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu dan jangan lupa subscribe teman-teman di Tretan Zen gitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.